Ya, bagus anak-anakku sekalian. Sepertinya kalian sudah menguasai materi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan dan jawaban-jawaban dari Anandaku sekalian sudah mengenai sasaran apa yang dituju dari pertanyaan tersebut dan mengenai hal kemerdekaan. Ya, ini Bapak menarik. Kalian sangat aktif di sini menjawab. Ada yang menyebutkan sejahtera, tanpa penjajahan, bebas, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu semuanya benar. Jawaban kalian semuanya benar. Bapak suka pembelajaran yang kayak gini. Kalian itu bisa aktif gitu. Ya, ternyata belajar malam seperti ini tidak menyulutkan.
eh, Bapak rasa sepertinya pembelajaran kita cukupkan karena ini sudah semakin malam. Ya, kita tidak usahlah belajar yang lama-lama tapi membosankan gitu. Jadi ya cukuplah sebentar tapi kalian menyenangkan, kalian bisa mengerti apa yang telah Bapak transformasikan dari materi pengajaran yang Bapak sampaikan. Dan kalian sudah memahami dari video dokumenter yang Bapak kirimkan tadi mengenai peristiwa kemerdekaan. Ya, sedikit mengulas ini tambahan dari Bapak agar tidak ada salah tanggapan, salah persepsi nantinya. Jadi dilihat dari latar belakang kemerdekaan Indonesia itu jauh sebenarnya. Ya, ketika Jepang dijatuhkan bom. Ya teman-teman, mohon maaf. Ini saya tadi menggunakan media pembelajaran menggunakan alat bantu berupa grup di dalam Facebook gitu. Dan saya tidak tahu ternyata VN ataupun voice note saya hanya terpotong menjadi 1 menit. Ini akan saya lanjutkan penambahan materi mengenai pergerakan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu sebenarnya jauh dilihat dari ketika Jepang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, dan pada saat itu juga Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga terjadilah kekosongan di Indonesia. Nah, kekosongan ini yang nantinya akan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, khususnya kaum muda yang ingin segera Indonesia merdeka. Nah, kekosongan ini disebut sebagai vacuum of power ataupun kekosongan kekuasaan. Bapak jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Di sini kekosongan yang dimaksud adalah tadinya yang Indonesia sedang dijajah oleh Jepang, karena Jepang kotanya saat itu dibom oleh tentara Amerika Serikat, sehingga ya otomatis mereka langsung pulang ke Jepang, dan di Indonesia ini terjadi kekosongan. Kekosongan di sini dimaksud yaitu tentara Jepang tidak lagi menduduki ataupun memiliki kekuasaan yang strategis, dan ini dimanfaatkan oleh kaum muda, di mana kaum muda Indonesia saat itu menculik kaum tua. Bukan kaum tua, maksudnya menculik Soekarno dan Hatta. Kenapa ada penculikan ini? Sebenarnya ada suatu hal di mana kaum tua ini masih menanti-nantikan untuk memerdekakan Indonesia. Sedangkan menurut kaum muda ini adalah waktu yang tepat karena Jepang sudah tidak menduduki, dan kaum tua itu hanya berpasrah menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, inilah awal mula terjadinya proklamasi, sehingga Soekarno dan Hatta diculik oleh kaum muda, dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok ini mereka tinggal atau menetap sementara 1 hari, yaitu di rumah Laksamana Maeda. Siapa Laksamana Maeda ini? Adalah seorang laksamana laut Jepang, tapi yang sangat mendorong kemerdekaan Indonesia. Dan di kediaman Laksamana Maeda ini, para tokoh-tokoh bangsa Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, mereka bertiga ini merumuskan suatu proklamasi kemerdekaan. Pada 2 malam mereka merumuskan, dan kurang lebih 2 jam itu perumusan proklamasi, teks proklamasi itu jadi. Dan setelah
teks ini selesai digarap, selesai dibuat, lalu mereka langsung memberitahukan kepada hadirin yang sudah menunggu di rumah Laksamana Maeda ini, sekitar 50-an tokoh ataupun para rakyat saat itu sudah ada di rumah Laksamana Maeda. Lalu ya dengan singkatnya mereka menyetujui apa dari perumusan proklamasi ini. Tapi saat mau penandatanganan teks ini terdapat sedikit kebingungan siapa yang akan menandatangani teks ini. Lalu singkatnya mereka mengambil kesimpulan yang menandatangani ini adalah Soekarno-Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Nah, semula proklamasi kemerdekaan itu akan diproklamirkan di lapangan Ikada. Tapi ini tidak jadi, dan jadinya itu di kediaman Soekarno sendiri. Dan kenapa demikian? Kok tidak jadi di lapangan Ikada gitu kan? Ini adalah pertanyaan tadi, siapa ini? Ya tadi sebenarnya dari pertanyaan rohani. Ini tidak jadi dikarenakan takut terjadi kericuhan, dimana ya pada saat itu Jepang memang masih ada di Indonesia, cuma ya mereka itu tidak lagi punya kekuasaan strategis gitu. Ada tentara Jepang yang hanya menunggu gitu di Indonesia ini. Lalu ya untuk menghindari hal tersebut, yaitu tadi diumumkanlah proklamasi kemerdekaan di kediaman Soekarno. Lalu penyebaran berita proklamasi ini itu gimana bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ini dibawakan oleh tokoh-tokoh yang hadir tadi ke Sumatera, ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Selain itu penyebaran berita proklamasi ini disebar luaskan melalui kabar berita Domai. Nah, itu dia. Dan itu adalah VN dari saya tadi yang terputus. Kita lanjutkan.